Om Satjiao Palembang 2023. Malam ini saya bersyukur walaupun tidak maksimal, karena sebelum ini tadi sebenarnya tempat pertama tadi sebuah rumah kosong di Jalan Candi Angsoko 2, dan di belakang itu makamnya tidak bisa diinikan karena makamnya itu sebenarnya makam sederhana ya. Gitu. Intinya yang di rumah di candi itu tidak bisa kan, karena izinnya nggak dapat izin. Tetangganya sudah memberitahu. Saya nggak bisa jauh-jauh kan, karena ini sudah malam ya. Ini sudah malam loh. Sudah 23.40. Nggak bisa jauh-jauh ya kan ya. Mohon maaf ya. Yakinlah ini sebuah makam di kota Palembang. Assalamualaikum. Ini keranda mayat kan. Teman-teman bisa melihat video Om Satjiao. Nah, di depan kita ini jembatan Musi 6 yang menghubungkan Tangga Buntung dan Kertapati. Minimal kita menambah pengetahuan kita. Di kuburan ini juga kita mengingat makam kita. Makam maksudnya kita nanti bisa berusia 60, 70, 80 tahun. Kita ini hidup, tidak selamanya kita hidup, ada batasan usia ya. Assalamualaikum. Jangkauan senter kan hanya 5 meter. 10-15 meter di depan ini ada pohon besar kan, di belakang bangunan yang kuning hijau ini. Tadi sebelum ini saya mendapatkan tempat tempatnya dirahasiakan ya, diprivasikan. Dapat info lagi, sebuah kuburan yang angker, dijamin angker kuburan tersebut. Assalamualaikum. Apakah di sini banyak jin muslim? Atau biasanya di setiap tempat dimanapun kita aja di bangsa manusia ya. Pohon besar ini kan. Nah ini, iya pohon besar ini. Nggak terlihat memang. Kita tuh sebenarnya di bangsa manusia saja ya. Di bangsa manusia saja. Cenderung yang aktif itu adalah kriminal. Cenderung yang aktif itu adalah kejahatan. Makanya ada cerita, ada materi, bahwa materi ini saya sukai, yaitu kriminalitas terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Kriminalitas bertambah banyak. Jumlah kriminalitas orang jahat itu bertambah banyak bukan karena kuantitas orang jahat itu semakin beranak pinak, bukan seperti itu, tetapi banyaknya orang baik yang diam. Itu sama juga di bangsa-bangsa jin kayak gini. Itu memang ya ini ya, yang lebih aktif itu cenderung yang negatif. Nah, pohon besar nih.
Ah, ini. Iya, lah merinding-merinding tuh ada juga, sudah ada merinding-merinding ya. Hei, Mustrofal Jin. Hei, kan? Kita di sini kan, kita merasakan gelapnya suasana di pemakaman di kuburan. Uh, ada yang jatuh kan? Ada ada serpian yang jatuh loh. Wow. Nggak kelihatan ya memang di kamera ya, karena jangkauan senternya low class. Ya dari pohon besar yang saya sorot tadi itu ada kayak serpian-serpian berjatuhan. Nggak terima ya? Yu nggak terima ya, bangsa Yu. Jin-jin kafir. Itu gue bahas, Yu nggak terima. Dasar Yu. Saiton lu. Oke. Adakah kalian di sini yang namanya kuntilanak? Ada nggak? Ayo. Apakah ada pocong di sini? Apakah ada kuntilanak di sini? Minusnya pada malam ini saya belum makan malam, belum makan nasi. Saya belum minum kopi karena kopi tadi ketinggalan di rumah les. Di rumah siswa privat bahasa Inggris saya kan, ketinggalan botol kopi. Ambil kebaikannya kan. Oke. Inilah dokumentasi perjalanan gaib kita. YouTuber Kota Palembang, YouTuber yang keren, Om Satria. Om Satya, memang banyak terdapat kekurangan, kelemahan. Suara saya, kualitas kameranya, suara saya juga karena napasnya memang napas, bukan napasnya nggak panjang-panjang gitu kan. Hai, pohon besar lagi nih. Mana nih pocongnya nih? Adakah pocong? Adakah kuntilanak? Lari. Ayo. Takutnya. Yang takutnya. Yang dipanggil tadi. Mereka pada datang. Hai. Hello. Misi. Apakah kita di sini masih bisa ditemani jin muslim? Malaikat yang bisa mengawal saya. Kan? Ini kuburan kan? Mandi habis ini. Jelas energi negatif ada di sini, ya. Ini ada kolamnya kan? Ada jembatan kecil di sini. Kanan kiri ini adalah kolam, adalah apa ya namanya? Ibarat sungai kecil lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau nongkrong di sini nih. Kita cek dulu interaksinya gimana kalau di sini. Ya.
18 menit. Oke, kita ada 18 menit. Semoga cukup berkesan video ini. Apakah mereka terpancing jin syaitonnya? Itu keranda kan? Gak tahu jelas nggak di kamera ya. Ini keranda ya, keranda mayat, keranda jenazah. Saya lagi duduk kan. Saya berjarak 3 meter dari keranda ini. Mana tahu keranda ini bisa goyang-goyang. Karena interaksi makhluk gaib. Saya nggak kepengen tanggung, oke. Gini aja, yang pasti ya. Sampai 20 menit. Artinya sekitar 8 menit setengah lagi. 20 menit ya. Inilah suara yang ada di pemakaman. Peristirahatan terakhir kita manusia. Kita punya batasan usia. Semoga kita tetap bisa berbuat baik, konsisten bersama keluarga kita, menebar manfaat, menebar senyuman, melakukan kebaikan yang jujur, tulus, kebaikan yang murni, tulus, tanpa kepalsuan, kebaikan yang tanpa kemunafikan, kebaikan yang tanpa sandiwara. Semoga supaya cukup bekal kita, bekal amal kebaikan kita, pahala kita. Hadiah dari Tuhan itu pasti kan. Ketika kita sudah beristirahat, masuk alam barzah, alam kubur, Tuhan sudah memberikan hadiah untuk kita. Yang di dunia itu hanya setetes dibandingkan yang di alam barzah dan di hari akhirat, surga yang kekal itu seperti air selautan. Dan ketika kita hidup, semoga masih bisa memperbaiki kesalahan, kekurangan, kelemahan. Semoga orang-orang yang kita tidak sengaja kita zolimi, mereka bisa memaafkan kita kesalahan kita. Dari segi keberanian kita mencoba untuk berani kan.
ketakutan kita itu sudah banyak. Ketakutan kesehatan ketika kita tua, sakit, keluarga kita, masa depan kita, itu pasti banyak kekhawatiran pikiran kita yang kita cemas ya. Kalau ini kan masih bisa kita lawan ya, masih bisa berusaha kita lawan. Kita punya Tuhan, dan mereka ini yang jahat-jahat itu namanya jin syaiton. Ini kerandanya, apakah kerandanya ini bisa goyang-goyang? Apakah keranda ini bisa bergoyang-goyang? Ya, yuk goyang yuk kerandanya, sebagai tanda bahwa memang terdapat interaksi dari makhluk gaib. Yo, bisa nggak gerak kerandanya ini? Kita sedang dokumentasi YouTube. Depan ini rumah warga kan? Kita bukan takut terjadi hal-hal yang kesalahpahaman gitu ya. Oke, 4 menit lagi kan? Apakah masih terdapat interaksi? Enggak, maaf ya, saya nawar ya. 22 menit 22 detik. Maaf ya. Saya kembali menawarkan durasinya 22 menit 22 detik. Kepingin tahu rasanya gimana sih? Yang di air-air ini banyak loh. Iya, makhluk-makhluk halus itu suka kalau di air-air ya. Ini keranda jenazahnya kan. Iya, di sini. Di air ini banyak ini. Hei, Jin. Saya sedang menyentari sungai kecil kan. Apa namanya, waduk atau apa? Sungai kecil lah istilahnya ya. Itu motor saya di situ. 22 menit 22 detik. Serpiannya kayak tadi kan di tempat saya yang kedua tadi. Bukan di tempat yang pertama tadi kan. Itu di pohon besar itu. Di pohon besar itu kan, di tempat yang pertama itu ada serpihan pergerakan di pohonnya itu kan, di dedaunannya itu ada penunggunya itu. Mungkin jahat ya, karena kita tidak tahu, kita tidak mediumisasi. Saya bukan praktisi supranatural, kegaiban. Jembatan yang menghubungkan Kertapati dan Tangga Buntung. Demikian 22 menit 22 detik.
Mana ini interaksinya di sini nih pocong genderuwo? Ada kayak suara hewan, suara yang aneh. Mana nih kalian nih? Hei pocong. Hei kuntilanak. Hei genderuwo. Air-air gini banyak makhluk jin kan? Jin kafir ya. Hei kalian yang tidak mau bersujud kepada Tuhan yang Maha Esa. Hei kalian yang bos kalian iblis. Iblis kan tidak mau menghormati Adam, tidak mau sujud menghormati. Makanya kalian itu terkutuk, jin dakjal. Terkutuk tuh golongan lu. Ya. Kalianlah jin jahat yang setan yang berhasil memasuki manusia, pikiran manusia, menghasut pikiran manusia supaya tidak jujur, supaya berbohong, supaya tidak bertanggung jawab, supaya menebar kebencian, provokasi, apapun itu selalu dibikin panas. Kalau ada rumah tangga, suami istri itu dibikin panas terus sampai akhirnya bercerai. Dan di antara kalangan manusia di masyarakat sering menghasut supaya berantem, supaya berkelahi, supaya terjadi kontak fisik. Artinya akhirnya sampai bisa melenyapkan nyawa orang lain. Pekerjaan kalian itu jin dakjal. Hoi, dakjal kalian. Seperti yang saya bilang di awal tadi kan, tempat-tempat yang sepi juga di bangsa manusia, di bangsa jin itu semuanya yang dominan pasti ya selalu makhluk yang ini ya, makhluk dakjal ini ya. Setan lu. Suka lu menghasut manusia ya. Hei. Coba kalau kalian bisa gerakin keranda ini. Gerakin kalau kalian jin setan yang terlaknat kalian, keparat kalian. Video inti 22 menit 22 detik sudah berakhir kan? Alhamdulillah saya diberikan keselamatan sehingga bisa menelusuri tempat ini dalam keadaan yang masih sehat walafiat. Alhamdulillah. Sekian kan? Mau bahas apa lagi coba? Apa yang bisa dibahas lagi? Semoga minat edukasi di Kota Palembang bisa berjalan dengan baik karena saya ini profesinya bertugas mengedukasi warga Kota Palembang, mengajak warga Kota Palembang untuk kebaikan. Gerakan bersemangat belajar bahasa Inggris. Ini orangnya yang sedang melakukan YouTubeisasi. Semoga kepekaan edukasi, kepekaan manusiawi itu ada bertambah ya, berkembang lebih baik ya di Kota Palembang. Gak gerak-gerak ya kerandanya. Suasana rerumputan tumbuhan yang ada di sini kan. Ya sudah kan, ini aja kan, ini apa ini? Oh, rumah orang ya, rumah warga ya. Maaf ya. Oke, demikian. Kita mau pulang. Cukup dokumentasi kita. Seperti inilah kalian bisa saksikan, kalian tonton video ini dari awal supaya kalian paham apa yang terjadi.
Gak ada apapun kan. Demikian ya. Oke. Semoga kamu yang memperhatikan ini, menyimak ini lebih sehat, lebih baik, lebih sukses, lebih bahagia, berkumpul bersama keluarga, bisa bertahan dalam keadaan apapun, sabar, dan selalu diberikan kebaikan, dan sanggup menyelesaikan misi apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian perjuangkan. Demikian kan? YouTube, Senyuman Satsiao The Great Man. Inilah motor Om Satsiao kan. Mau bikin apa lagi? Cerita apa lagi nih? Ayo. Mumpung masih durasi videonya nih. Nih nongkrong sini nih. Itu motor saya ya. Apa yang kita bisa bahas kan? Video inti 22 menit sudah berlalu. Kalian bisa menyaksikan bagaimana kepekaan edukasi, kepekaan manusiawi. Saya sering hampir setiap hari di tahun 2023 ini saya memperjuangkan berdiri bentang spanduk di Kota Palembang, mengajak ayo ayah bunda, ayo gitu, ajak putra putri Anda butuh bekal pengetahuan bahasa Inggris. Ada kucing nih, ada kucing lewat. Hey, ada kucing lewat kan? Sebenarnya ada kucing lewat situ tadi. Nah itu. Karena banyak ayah bunda yang tidak mempunyai akal. Banyak ayah bunda yang tidak mempunyai pengetahuan bahwa bahasa Inggris itu diperlukan, penting, karena juga dari Kementerian Pendidikan, dari menterinya, dari sistem pendidikan kita tidak mendukung kan, tidak mendorong, tidak menekan belajar itu sistemnya yang salah ya, mesti ada perbaikan. Kebanyakan teori sehingga di sekolah itu, di masyarakat di Kota Palembang ini tidak berkembang. Bahasa Inggris itu dianggap orang tidak lebih penting dari main layangan ya. Masih lebih penting anak-anak ini, mereka dibiarkan main layangan gitu ya. Bahasa Inggris nomor sekian, nomor yang entah, mungkin nomor 11, nomor 12. Satu hal ya, kalau kalian mau tahu di Kota Palembang, kalau memang masyarakat sudah belajar di sekolah, sudah belajar adab, ilmu agama, etika, sopan santun, tata krama, nilai-nilai kebaikan, ketentraman, itu sebenarnya masyarakat di jembatan Ampera itu kan ada pembatas itu, trotoar, supaya tidak, pengendara motor itu tidak melintas di situ ya. Anda perhatikan aja di jembatan Ampera, Anda Google gambarnya gimana. Kalau logikanya, kalau masyarakat terdidik di sekolah, guru-guru itu bisa mendidik siswanya, baik itu guru etika akhlak, guru budi pekerti, guru agama, ayah bunda di rumah juga, papi mami di rumah juga sudah mendidik anaknya untuk berperilaku baik, di jalanan tidak melanggar, di jembatan Ampera itu tidak membuat melewati batas itu, sehingga semuanya teratur.
Kalau logikanya kalau memang seperti itu sukses, tidak akan dibikin pembatas di trotoar jembatan Ampera di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Logikanya seperti itu ya, simple. Dan logika kedua yang bisa diceritakan, kalau minat edukasi di Kota Palembang baik, kepekaan manusiawi baik, ayah bunda punya pengetahuan untuk membekali putra putrinya les bahasa Inggris, logikanya saya tidak berdiri lagi bentang spanduk. Semakin sering saya berdiri promosi dengan membentangkan spanduk bahasa Inggris pagi, siang, sore, malam, hujan-hujanan, mereka banyak yang tidak bersaksi ya. Saya tidak suka memberikan kesaksian, menebar kebaikan. Ada info les bahasa Inggris. Logikanya ketika kepekaan itu ada, kepekaan edukasi, saya tidak lagi di jalanan. Paling tidak ada setengah jam lah ya. Ya ini sudah seperti ini masyarakat. Dengan guru bahasa Inggris, dengan guru aja mereka tidak mau hormat, tidak mau apresiasi, tidak mau sekedar menyapa. Padahal kita tahu belajar budi pekerti, akhlak, etika. Anda ketemu orang bermanfaat, Anda ketemu guru, paling tidak menyapa, mendatangi, salaman, memberikan hormat, memberikan salut, respect ya. Itu kan hanya ada di dalam teori kebaikan. Prakteknya enggak ada praktek. Sampah bertebaran di mana-mana. Orang-orang yang menjabat pemerintahan, saya tidak bisa sebut, Anda tahu sendiri, di level provinsi, di level kota, kabupaten, sampah bertebaran di mana-mana, bikin bak sampah aja nggak bisa. Mendata orang-orang yang memang perlu diberi bantuan saja tidak bisa. Ada banyak hal. Tempat wisata kayak tadi tuh di Candi Angsoko. Tadi tetangga yang nanyain saya tadi, kenapa mas mau masuk di rumah yang terbengkalai itu, dan dia memberikan chat WhatsApp, pemiliknya tidak memberikan izin, diperlihatkannya di HP-nya. Itu aja orang Cina loh, yang notabene adalah non muslim ya, Chinese non muslim, dia tahu. Itu aja mas, Anda bisa lihat sendiri. Warisan budaya, peninggalan bersejarah itu tidak dirawat oleh pemerintah. Seperti itu pemerintah ya. Inilah kenyataan kita. Masih banyak hal-hal yang bisa kita ceritakan ya. Hal-hal yang di sekitar kita sederhana. Intinya kita menginginkan bertemu itu fucking noise, keparat. Banyak cerita sebenarnya ya, kita tidak bisa ungkapkan di sini karena keterbatasan durasi kan. Intinya kita semua sudah tahu teori kebaikan, kejujuran, bermanfaat, ketulusan, membantu orang lain, bertanggung jawab dengan keluarga. Banyak hal kita sudah tahu teori-teori tersebut. Terapkan, you apply them, you do the rules well. Be brave, berani, berjuang, bersemangat, senyuman Satjiao. Berani, berjuang, bersemangat. Kamu pasti bisa. Ingat belajar bahasa Inggris ya, awas. Tetap belajar bahasa Inggris. Meskipun sudah tidak lagi dengan teacher Satjiao, kamu latihan. Jangan males. Lawan rasa males, singkirkan influence banyak pengaruh-pengaruh negatif ya. Demikian kan, oke? Maaf. Terima kasih ya. Oke. Satjiao. Om Satjiao.
Semangat, buktikan kamu bisa. Diferensiasi hidupnya. Oke? Diferensiasi dari Om Satyau ilmunya ya, terapkan ya. Bisa, kita pasti bisa kan. Sukses ya. Goodbye, good luck. Ini bekal untuk putra-putri saya, Rista, Teresia, Nadia. Putra-putri saya melihat papi maminya, dia dokumentasi ya pengalaman dia di kuburan, membagikan ilmu yang point of view. Point of view itu adalah perspektif. Nah, kita sudah pas ini 36 menit 36 detik, pas kan? Bagikan ya info kebaikan ini ya.